Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Irma Lisyana Manurung dan Aulia Salsabila Dinanti. Di sini kami akan menjelaskan tentang keberlanjutan agroekosistem, integrated farming, agroforestry, dan integrasi tanaman dan ternak. Definisi sistem pertanian terpadu atau SITANDU merupakan sistem pertanian yang mengintegrasikan kegiatan subsektor pertanian, yaitu tanaman, ternak, dan ikan, untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sumber daya lahan, kemandirian, kesejahteraan petani secara berkelanjutan. Integrasi dapat dilakukan secara vertikal dan atau horizontal. Keunggulan, efisiensi, memanfaatkan sumber daya alam secara optimum. Mandiri, sistem dapat berjalan dengan input luar minimum atau LEISA. Berkelanjutan, ekologi, ramah lingkungan, ekonomi, menguntungkan, sosial, kearifan lokal, dan dapat diterima masyarakat. Ragam pertanian terpadu berdasarkan fokus komoditi. Yang pertama, pertanian terpadu berbasis tanaman, yaitu tanaman pangan atau hortikultura dan tanaman perkebunan. Yang kedua, pertanian terpadu berbasis ternak, yaitu ternak ruminansia dan unggas. Yang ketiga, pertanian terpadu berbasis perikanan dan pertanian terpadu agroforestry. Bentuk sistem pertanian terpadu, yaitu intensifikasi pekarangan, sistem pertanaman surjan, pertanian perikanan terpadu, pertanian peternakan terpadu, pertanian peternakan dan perikanan terpadu. Contoh, mina dan padi, bebek, padilong dan yam atau ikan dan ayam, sapi tebu, sapi sawit, parlabek, pare lauk dan bebek, jagung, sapi dan biogas. Prinsip SITANDU yaitu memaksimalkan keterkaitan input, output, dan aliran antar sistem produksi atau produktivitas dan efisiensi produksi biomas atau energi atau nilai tambah sama dengan Z. Memaksimalkan P. Output atau produk utama, I. Income atau nilai tambah, L. Lapangan kerja. Meminimalkan yaitu W. Produksi limbah, C. Pengeluaran untuk input ekster. Konsepsi agroforestry dirintis oleh suatu tim dari Canadian International Development Center yang bertugas untuk mengidentifikasi prioritas pembangunan di bidang kehutanan di negara-negara berkembang sekitar tahun 1970. Komponen pokok dalam agroforestry, kehutanan, pertanian, dan peternakan. Yang pertama, agrisilviculture, yaitu kombinasi antara komponen atau kegiatan kehutanan, yaitu pepohonan, perdu, palem, bambu, dan lain-lain dengan komponen pertanian. Yang kedua, silvopastura, yaitu kombinasi antara komponen atau kegiatan kehutanan dengan peternakan. Yang ketiga, agrosilvopastura, yaitu kombinasi antara komponen atau kegiatan pertanian dengan kehutanan dan peternakan atau hewan. Yang keempat, agropastura, yaitu kombinasi antara komponen atau kegiatan pertanian dengan peternakan atau hewan. Kriteria untuk klasifikasi agroforestry. Agroforestry dapat dikategorikan menurut himpunan kriteria berdasarkan struktur, fungsi, sosial, ekonomi, dan ekologi. Yang pertama, struktur, yaitu mengacu kepada komposisi komponennya, baik pengaturan, spasi, vertikal, horizontal, maupun temporal. Yang kedua, fungsi, yaitu mengacu kepada fungsi utama atau peran sistem tersebut, biasanya diperankan oleh komponen pohon, windbreak, shelter belts, konversi tanah. Yang ketiga, sosial ekonomi, mengacu kepada tingkat masukan manajemen atau intensitas atau skala manajemen dan tujuan komersial dari sistem. Yang keempat, ekologi, menyangkut masalah kondisi lingkungan dan kecocokan dari sistem tersebut secara ekologis dengan asumsi bahwa pola tertentu hanya cocok untuk kondisi ekologi tertentu pula. Klasifikasi berdasarkan kriteria ekologi. Di daerah pegunungan, dikembangkan pola tanam yang berfungsi untuk konservasi tanah. Di daerah pantai, banyak dikembangkan pola tanam agroforestry sebagai pemecah angin. Di daerah berpenduduk, jarang atau di daerah savana,
Sistem silvopastur lebih banyak. Klasifikasi berdasarkan kriteria sosial ekonomi. Komersial, bila tujuan produksi biasanya komoditas tunggal untuk dijual, skala operasinya sedang sampai besar, dan pemilik lahan bisa pemerintah, perusahaan atau swasta. Buruh biasanya dibayar atau kontrak. Sedang atau intermediate. Pertengahan antara komersial dengan subsisten. Cash crop memuaskan kebutuhan cash dan hasil pangan memenuhi kebutuhan makanan keluarga, misalnya tanaman perkebunan, kopi, coklat, dan kelapa. Tanaman kayu berotasi pendek seperti sengon. Subsisten, bila penggunaan lahan itu ditujukan kepada pemuasan kebutuhan dasar dan dikelola oleh pemilik atau mereka yang tinggal dengan keluarga. Cash crop mungkin termasuk yang ditanam, tetapi hanya bersifat komplementer. Klasifikasi agroforestry berdasarkan komponen penyusun. Yang pertama, agroforestry sederhana, pola AF yang tersusun atas satu jenis tanaman hutan dan tanaman semusim. Contoh, jati dan jagung, kelapa dan kacang, sengon dan kopi, kayu putih dan kacang, karet dan pohon, pohon dan jahe. Yang kedua, agroforestry kompleks merupakan sistem pertanian menetap yang berbasis pohon. Komponen penyusun adalah pohon, perdu, tanaman semusim, rumput. Contoh, AFDHR, daerah hulu, sengon, dan cengkeh, dan kopi, dan empon-empon, dan kalindara. Integrasi tanaman lada, gamal, kambing. Aspek ekologi. Gamal sebagai tanaman pelindung dan tiang panjat bagi tanaman lada, dan menyumbang bahan organik bagi tanah. Kotoran kambing dapat menyumbang bahan organik dan N bagi tanah. Bahan organik akan meningkatkan kesuburan tanah dan sangat baik untuk menunjang pertumbuhan tanaman lada. Aspek ekonomi, adanya sumbangan unsur N dari tanaman gamal dapat menghemat pemberian pupuk urea pada tanaman lada. Kotoran kambing dapat diolah menjadi bakashi dan mengurangi pengeluaran petani untuk pembelian pupuk organik. Produktivitas tanaman lada meningkat, rata-rata 576 kg per hektar per tahun, lebih baik dari cara petani dengan produksi hanya 266 kg per hektar per tahun.